buat kalian yang nggak punya pengalaman tapi pengen ikut seleksi OSIS, ini solusinya. Nah, tapi sebelum gue jelasin, jangan lupa like, comment, subscribe, and share terlebih dahulu biar gue semakin semangat buat bikin tips, konten terkait dengan OSIS dan MPK. Oke, kalau udah, kita lanjut. Sebelum gue pengen kasih tahu bahwa untuk OSIS adalah bukan buat kalian yang punya pengalaman. OSIS itu adalah buat kalian yang mau apa, mau jadi ya mau belajar organisasi, mau belajar jadi pemimpin, mau belajar manajemen waktu, mau belajar komunikasi, mau belajar banyak hal di OSIS. Jadi kalau kalian nggak punya pengalaman, jangan insecure dulu. Kalian masih banyak kesempatan buat seleksi OSIS. Yang punya pengalaman nggak menjamin mereka bisa lolos seleksi OSIS, tapi juga buat yang nggak punya pengalaman pun nggak serta-merta kalian gagal seleksi OSIS, karena banyak banget pertimbangan, nggak cuma jadi dari pengalaman aja. Nah, kalau gimana ceritanya kalau kalian nggak punya pengalaman tapi lawan kalian nih dalam seleksi OSIS itu yang lain tuh banyak banget yang punya pengalaman, tapi kalian doang nih nggak punya pengalaman. Tenang, jadi gini, kalian bisa aja menjadikan pengalaman ketika mengikuti kepanitiaan OSIS itu sebagai pengalaman kalian. Meskipun kalian bukan anak OSIS, tapi kalian ikut nih jadi panitia sebuah acara. Contohnya adalah ketika acara 17 Agustus, kalian ikut serta menjadi panitia di divisi acara. Kamu bilang aja bahwa saya punya pengalaman mengikuti kepanitiaan kegiatan OSIS, yaitu di acara 17 Agustus. Di situ saya menjadi divisi acara. Di divisi acara saya belajar untuk memanage waktu, belajar berkoordinasi dengan sesama divisi dan juga antar divisi. Di divisi tersebut saya belajar di divisi tersebut tugas saya adalah untuk memastikan jalannya acara berjalan dengan baik. Saya pastikan setiap rundown berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada yang telat ataupun tidak ada kecepatan. Jadi pengalaman kepanitiaan juga bisa. Nah, selain itu juga kalau misalnya nih kamu ikut OSIS enggak juga, kemudian ikut kepanitiaan OSIS juga enggak, terus kamu pengen ikut OSIS dan kamu ditanya nih, kamu punya pengalaman apa enggak? Oke, jadi gini, sebelumnya aku kasih tahu juga bahwa untuk pertanyaan punya pengalaman apa enggak, sebenarnya enggak serta-merta pengalaman di OSIS aja gitu ya. Tapi pengalaman di acara lain pun kamu bisa jadikan jawaban. Nah, misalnya kamu punya pengalaman jadi panitia 17 Agustus di RT kamu atau RW kamu atau di acara-acara Karang Taruna kamu, itu juga bisa jadi pengalaman kamu. Karena apa? Untuk pertanyaan ini sebenarnya untuk mengetahui lu punya pengalaman apa nggak sih dalam sebuah organisasi, karena organisasi ini harus punya sebelum masuk ya, baiknya sih kamu punya pengalaman dulu, sehingga nanti ketika udah masuk kamu ya nggak pelongo-pelongo, nggak canggung, kamu juga udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kamu, ya itu dia tujuannya ditanya kamu kenapa kamu punya pengalaman apa enggak, kayak gitu. Nah, oleh karena itu pengalaman di luar sekolah pun seperti tadi di Karang Taruna dalam mengikuti kegiatan lomba kamu jadi panitianya, itu juga bisa dijadikan jawaban. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih. Semoga kalian sukses, semoga lolos seleksi, dan kalian nggak perlu khawatir lagi ketika menghadapi pertanyaan itu. Kamu bisa jawab dengan semaksimal mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang relate, yang berkaitan dengan kepanitiaan atau organisasi atau acara-acara yang diadakan oleh organisasi. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.